want you flowing through my veins. Make me go insane. Never turn the faucet off. It's a cold night. Look at this. Latar belakang didirikannya Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tekanan dan penindasan dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak Belanda telah memunculkan berbagai pemberontakan di beberapa wilayah kerajaan maupun kesultanan yang berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Namun, dengan mudah pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh pihak Belanda dengan siasat divide et impera, yaitu dengan memecah belahkan kekuasaan kerajaan atau kesultanan dengan taktik mengadu domba di antara keluarga raja dengan raja, raja dengan rakyat, dan rakyat dengan rakyat. Namun, pengalaman perang yang cukup panjang serta semakin banyaknya pemuda Indonesia yang dapat mencapai pendidikan tinggi telah membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dari berbagai lapisan masyarakat dan suku bangsa yang ada di Indonesia dalam mengusir penjajah. Persatuan dan kesatuan tersebut telah dirintis oleh para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia, yang akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskan dalam pernyataan Sumpah Pemuda. Pernyataan itu diikuti oleh organisasi pemuda dari berbagai pulau dan suku di Indonesia, antara lain Jong Java, Jong Pasudan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes atau Sulawesi, Jong Madura, Jong Sumatera, Jong Batak, telah melahirkan gagasan pembentukan Jong Indonesia yang mewadahi semua suku di Indonesia. Gema Sumpah Pemuda telah membangkitkan pula berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia. Salah satu organisasi terkenal antara lain adalah Sarekat Islam yang semula sebagai gerakan agama semata, kemudian berkembang menjadi gerakan rakyat pertama di Indonesia. Selanjutnya muncul juga Partai Indeks Parji yang bererak di bidang politik. Pada saat itu, di Pulau Jawa bermunculan tokoh-tokoh nasionalis seperti Dr. Sutomo, HOS Cokro-Minoto, Suwardi Sureningrat atau Ki Hajar Dewantoro, Dos Dekker, Cipto Magnukusomo, Agus Salim, Soekarno, Muhammad Hatta, dan sebagainya. Kepeloporan mereka akhirnya juga memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk membuat yang sama, yakin menggalang persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajahan Belanda. Salah satunya adalah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Bali. Pulau Bali merupakan salah satu basis perjuangan melawan Belanda. Antara lain yang terkenal adalah Perang Jagaraga tahun 1848 sampai 1849 di Buleleng, Perang Kusambah tahun 1849, Perlawanan Rakyat Banjar tahun 1868, Perang Puputan Bandung tahun 1906 yang dilancarkan oleh Raja Badung, Puputan Klungkung tahun 1908, dan juga Perang Puputan Margarana di Desa Marga. Tambanan yang dilakukan oleh Letkol I Agusti Nugrah Rai beserta Laskar Ciung Wanara yang telah melakukan perang habis-habisan atau puputan melawan Belanda pada tahun 1946. Perjuangan tersebut meninggalkan kenangan yang mendalam bagi rakyat Bali, sehingga untuk mengenang jasa-jasanya didirikanlah monumen, nama jalan, nama lapangan terbang, dan sebagainya. Pemberian penghargaan atas jasa beliau
tersebut semata-mata karena beliau telah memberikan ketauladanan kepada generasi muda dalam perjuangan membela kemerdekaan yang dilakukan tanpa pamrih. Perhatian pemerintah terhadap jasa para perjuang di Bali diwujudkan dengan dibangunnya sebuah monumen agung yang berlokasi di daerah Niti Mandala, dan pasar dikenal dengan nama Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Apa yang disajikan di dalam monumen ini adalah untuk mengenang kembali seluruh perjuangan para pahlawan Bali sebelum maupun setelah kemerdekaan. Diharapkan pula bahwa monumen ini juga akan memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan apresiasi generasi muda dalam menghayati nilai-nilai patriotik yang ditujukan oleh para pahlawan yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya dalam membela harga diri dan martabat bangsanya tanpa pernah mengharapkan balasan jasa. Yang membanggakan dari pembuatan desain Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini adalah seorang generasi muda yang bernama Ida Bagus Gede Yatnya, yang pada saat itu statusnya masih mahasiswa pada jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana Denpasar, Bali. Sejarah Perang Puputan beserta penyebab hingga dampaknya. Dikutip dari buku cerita Perang Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Bali, Puputan mempunyai arti habis-habisan. Maka Perang Puputan dapat diartikan sebagai perang sampai titik darah penghabisan. Sebenarnya, ada banyak perang puputan yang terjadi. Salah satunya adalah Perang Puputan Margarana. Penyebab Perang Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946. Pecahnya Perang Puputan tersebut disebabkan hasil perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Di dalam perjanjian tersebut, salah satu isinya berkata bahwa pengakuan Belanda secara de facto dengan hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Setelah perjanjian disepakati, Belanda harus segera meninggalkan wilayah tersebut paling lambat pada 1 Januari 1946. Tidak masuknya Bali dari perjanjian tersebut menyulut emosi dan rasa kecewa masyarakat Bali beserta membuat mereka melakukan perlawanan. Selain karena perjanjian Linggarjati, Perang Puputan Margarana juga diakibatkan oleh Letkol 1 Gusti Ngurah Rai yang menolak mendirikan negara Indonesia Timur. Kronologi Perang Puputan Margarana. Belanda mulai mendirikan negara Indonesia Timur setelah perjanjian Linggarjati disetujui kedua belah pihak. 1 Gusti Ngurah Rai kemudian pergi ke Yogyakarta dan mendapatkan gelar sebagai komandan resmi Sunda kecil berpangkat Letnan Kolonel. Kedatangan Letkol 1 Gusti Ngurah Rai adalah untuk berkonsultasi dan markas besar TRI untuk menolak bekerja sama dalam pembentukan NIP. Sebelumnya, Letkol sudah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Sunda Kecil dengan kekuatan 13,5 kompi di seluruh kota Bali. Pada tanggal 18 November 1946, markas pertahanan Belanda di Tabanan diserang habis-habisan. Tentunya hal tersebut membuat Belanda marah dan mengepung Bali. Pasukan Belanda mulai menyerang pada tanggal 20 November 1946 pukul 5.30 WITA. Hingga pukul 9 WITA, Belanda mulai berdekat dari barat laut dan kemudian susul suara tembakan. Ternyata 17 orang pasukan Belanda berhasil ditembak mati oleh pasukan 1 Gusti Ngurah Rai. Belanda tak tinggal diam. Mereka memulai penyerangan dari berbagai arah, namun gagal karena pasukan 1 Gusti Ngurah Rai melemparkan serangan balik. Aksi serangan Belanda dapat berhenti selama 1 jam dan kembali mengirim banyak pasukan dan pesawat terbang mengintai pada 11.30 WITA. Serangan tersebut dapat dihentikan pasukan 1 Gusti Ngurah Rai yang membuat Belanda mundur 500 meter ke belakang. Dalam kesempatan itu, pasukan 1 Gusti Ngurah Rai melarikan diri. Namun, dalam perjalanan melarikan diri tersebut, Belanda mengirim pesawat terbang untuk memburu mereka. Pada akhirnya, 1 Gusti Ngurah Rai menyuruh Puputan
yang berarti habis-habisan. Beliau dan pasukan melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. Menurut sejarah, dalam kejadian tersebut, 1 Gusti Ngurah Rai dan 1.372 pejuang harus gugur. Jalannya peran dan tokoh yang terlibat pagi-pagi buta tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat Bali. Terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat Belanda agak terdesak. Belanda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali, ditambah mendatangkan pesawat. Pengebom dari Makassar, meskipun dikepung dan kalah jumlah prajurit maupun persenjataan, Gusti Ngurah Rai dan pasukan serta rakyat Bali pantang menyerah. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir. Komando Puputan pun diserukan. Perang habis-habisan dilancarkan demi tegaknya kemerdekaan Indonesia sekaligus demi harga diri rakyat Bali. Terjadilah pertempuran besar yang sejatinya tidak seimbang. Pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang seluruhnya gugur di medan laga, termasuk Gusti Ngurah Rai. Namun Belanda juga mengalami kerugian besar, sebanyak 400 orang tentaranya tewas. Untuk mengenang peristiwa heroik itu, di lokasi Puputan Margarana kini berdiri Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Gusti Ngurah Rai pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah rakyat Indonesia. Selain itu, nama Gusti Ngurah Rai juga diabadikan sebagai nama bandara internasional di Bali dan kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Juga disematkan untuk profil mata uang pecahan Rp50.000 pada 2005. Jika dari pihak Bali terdapat nama Gusti Ngurah Rai sebagai tokoh utama dan dari kubu Belanda tersebut nama Kapten JBT Konik dan Letnan Kolonel F. Molinger sebagai pemimpin pasukan Nica. Peperangan Puputan Margarana, kekalahan gugur 1 Gusti Ngurah Rai dan 69 anggotanya dalam peperangan Puputan Margarana membuat Belanda semakin mudah mendirikan NIT. Namun, karena Indonesia berasal menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, maka usaha Belanda kembali gagal. Hal tersebut berkaitan ketika pemerintahan RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan negara RIS.